suka dan menghibur yang sedih.
Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan pikiran kita. Kita berdoa mempersiapkan diri memuji Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan dari pencobaan. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38, Telah Kutemukan Dasar Kuat. Tuhan, kau
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, berserah kepada Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ke-18 setelah Trinitatis hari ini, tertulis pada 2 Korintus pasal 12, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bergantian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab ia terlebih suka aku atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan Korama PHD.
Kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini 16 Oktober 2022. Kami dari Majelis Gereja HKYP Batam, Resort Batam mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat HKYP Batam dimanapun kita berada. Semoga Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita sekalian. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah menjawab setiap pergumulan. Yang kedua, kebaktian week. Kebaktian week pada minggu ini, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari Rabu bertempat di week Baloi Center, Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Tiban, dan Bengkong sekitar. Hari Kamis, di week Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Hari Jumat 21 Oktober di week Baloi Kolam Sektor 3, Seipanas, Kampung Nanas, Batam Center, dan week Blok 6. Marilah kita mengikuti kebaktian lingkungan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gereja kita. Yang ketiga, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga di keluarga Erikson Tampu Bolon, Ibu Emma Romaito Borusibarani, alamat Muara Takus, week Muara Takus. Orang tuanya sehat, tetapi anak yang baru lahir sekarang lagi dirawat di rumah sakit BP Batam. Kita doakan agar cepat sehat. Yang kedua, hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bernama Sepania Boru Sihombing, putri dari Bapak Uspri Sihombing, Ibu Irawati Boru Sinaga, week Baloi Kolam Sektor 1. Orang tuanya dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Yang keempat, pelaksanaan Pesta Gotilon dan Prajubileo. Puji syukur kepada Tuhan Raja Gereja yang memberkati pelaksanaan Pesta Gotilon dan Prajubileum yang kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober yang lalu berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua ruas atas partisipasinya yang telah menyerahkan celengan dan partisipasi untuk Prajubileum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hasil Pesta Gotilon dan Prajubileum kita bisa lihat di laporan keuangan. Bagi yang belum menyerahkan celengan, bisa kita serahkan kepada Sintua Week masing-masing ataupun langsung ke kantor gereja. Yang kelima, anggota jemaat yang baru. Sejak minggu hari ini tanggal 16 Oktober menjadi anggota jemaat gereja kita, keluarga Bapak Fransiskus Stephen Barton Parapat, Ibu Tiara Oktaviana Boru Tambunan, alamat Bengkong Indah 1, Blok G nomor 100, week Bengkong Indah. Naposo, anak anggota gereja kita
yang baru berkeluarga. Kita doakan agar mereka menjadi anggota jemaat yang aktif. Yang selanjutnya nomor 6, baptisan khusus di Rumah Sakit BP Batam. Kemarin hari Sabtu 15 Oktober pukul 9.45 WIB, gereja kita telah melaksanakan baptisan khusus di RSBP Batam kepada seorang anak jemaat kita yang baru lahir, nama Kim Tan Samuel Tampu Bolon, anak dari Bapak Erikson Tampu Bolon, Ibu Emma Romaito Borusibarani, alamat Muara Takus, karena dalam keadaan kurang sehat. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga anak Kim Tan Samuel Tampu Bolon, umur 8 hari, anak dari keluarga Erikson Tampu Bolon, Ibu Emma Romaito Boru Sibarani. Tadi malam pukul 24.00 di RSBP Batam, yang telah menerima baptisan khusus pada hari Sabtu 15 Oktober. Hari ini pukul 10 WIB gereja kita mengadakan ibadah di rumah duka. Yang ketujuh, perubahan jadwal ibadah minggu. Sejak minggu hari ini 16 Oktober, jadwal ibadah kita sebagai berikut. Pada pukul 6.00 bahasa Batak, pukul 8.00 bahasa Indonesia, pukul 8.00 sekolah minggu di gedung serbaguna lantai 2 dan di pos masing-masing. Pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 16 WIB remaja di gereja, dan pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Alex Albert Siregar, putra dari Bapak Haris Hasoloan Perluhutan Siregar SE, putra dari Ibu Dewi Maria Boru Siagian SE, alamat perumahan Anggrek Mas 1, Blok D, nomor 18 Batam. Wek Baloi Dipam, Jemaat HKYP Batam Resort Batam, dengan tunangannya Putri Setia Margareta Boru Manalu, putri dari Bapak Sabar Manalu, putri dari Ibu Resmin Boru Hutasoid, alamat Simamora MH, Manulang Siwaluopu Tarutung, Jemaat HKYP Siwaluopu Resort Siwaluopu, menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 22 Oktober di Gereja HKYP Batam Resort Batam pada pukul 9.00 WIB. Kiranya Tuhan mengabulkan rencana pernikahan mereka. Yang kedua, warta kedua, akan menerima berkat pernikahan Michael James Pak Pahan, putra dari Bapak Situaka Pak Pahan, putra dari Ibu Rasmi Boru Sitorus, alamat Baloi, Blok 6, Jalan Flamboyan nomor 20, Wik, Blok 6, Jemaat HKY Batam Resort Batam, dengan tunangannya Melinda Boru Huta Hayan, putri dari Bapak Robert Jonggara Huta Hayan, putri dari Ibu Lamria Saragi, alamat Jalan Jambu Betung, nomor 21 Jakarta Barat. Jemaat HKYP Kebun Jeruk
wilayah 8 menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 22 Oktober di Gereja HKIP Batam pada pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan mengabulkan rencana pernikahan mereka. Warta pernikahan yang kedua akan menerima berkat pernikahan Irfan Anju Munte, anggota Jemaat Naposo, putra dari Bapak Selamat Munte, putra dari Ibu Rosnida Boropurba, alamat Komplek Golhill, Jalan Laksamana Bintan, Blok A, nomor 3A, Batam. Wek Sei Panas, Huria HKYP Resort Batam. Dengan tunangannya, Pendeta Rumiyanti Nabitupulu STH, putri dari Bapak Kasmen Nabitupulu almarhum, putri dari Ibu Hermina Borosi Hombing, alamat Jalan PLTD, Desa Rawangkau Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Jemaat HKYP Kebun Resort Lubuk Dalam, menerima pemberkatan pernikahan pada hari Kamis 20 Oktober di Gereja HKYP Pargodungan Dolok Sanggul. Kiranya Tuhan mengabulkan rencana pernikahan mereka. Yang kesembilan, pos Parmingguan Kampung Nanas. Mulai pada hari ini Minggu 16 Oktober resmi menjadi pos Parmingguan Kampung Nanas HKIP Batam Resort Batam. Ibadah pertama hari ini yang dipimpin Inang Bibel Pro Leni Borosinaga masuk pukul 10 WIB, yang diikuti semua anggota jemaat Kampung Nanas dan Kor Ina Lubuk Baja. Yang ke-10 final pertandingan bola voli Naposo. Hari ini Minggu 16 Oktober, tim bola voli Naposo kita akan bertanding di babak final bertempat di HKYP Batam Center. Marilah kita hadiri sekaligus memberikan semangat. Yang ke-11, kolekte ke depan altar. Sesuai warta minggu kita di minggu yang lalu, minggu hari ini kita mengadakan persembahan kita ke depan altar untuk STT HKIP dan Sekolah Pendeta HKIP. Yang ke-12, persiapan program dan anggaran Huria 2023. Menindaklanjuti warta jemaat kita pada minggu yang lalu. Mulai minggu ini agar semua dewan memimpin rapat seksi masing-masing untuk menyusun program dan anggaran 2023. Hasilnya akan diserahkan kepada Majelis Perbendaharaan atau para tahun paling lambat akhir bulan Oktober ini untuk dikompilasi menjadi bahan rapat majelis gereja yang akan dibawakan ke rapat jemaat yang akan kita laksanakan pada bulan November 2022 ini. Yang ke-13, rapat Dewan Koinonia dan seksinya. Dewan Koinonia mengundang semua seksi di dalam naungan Dewan Koinonia agar dapat hadir di rapat yang akan diadakan pada hari Rabu yang akan datang pada tanggal 19 Oktober bertempat ruang sermon di samping kantor gereja, waktu pukul 19 WIB, untuk evaluasi program 2022 dan menyusun rencana program anggaran 2023. Diharapkan semua dewan dan seksi dapat hadir tepat waktu. Yang ke-14, rapat Dewan Marturia
beserta seksi. Besok Senin 17 Oktober rapat semua seksi di Dewan Marturia untuk menyusun program dan anggaran 2023 mulai pukul 19 WIB bertempat di gedung Serbaguna lantai 1. Diharapkan semua dewan dan seksi dapat hadir tepat waktu. Yang ke-15, Sinode Agung HKBP mulai tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022, Senin sampai Kamis. HKBP mengadakan Sinode Agung Amandemen bertempat di Seminarium Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara. Pendeta Resort, Pendeta Sudihari Manalu STH MM dan seorang utusan Situa Bomen Hutagalung akan berangkat mengikuti Sinode Agung tersebut. Kita doakan agar rapat tersebut berjalan dengan baik. Yang ke-16, pengkhotbah pada Minggu sore hari ini. Pengkhotbah di Minggu sore di ibadah kontemporer Inang Bibel Pro Romauli Boruari Tonang SSN sedang berkunjung ke Batam. Kiranya diberkati Tuhan pelayanannya. Yang ke-17, rapat panitia jubileum. Nanti malam rapat panitia jubileum 50 tahun HKBP Batam mengadakan evaluasi pelaksanaan prajubileum yang kita laksanakan pada minggu yang lalu, sekaligus membicarakan pelaksanaan jubileum di bulan Desember 2022 ini. Diharapkan semua panitia dapat hadir tempat di ruang sermon. Yang ke-18, donor darah. Sehubungan dengan adanya kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Santa Elizabeth Batam. Yang mau ikut dalam kegiatan tersebut diharapkan datang pada hari Sabtu 22 Oktober waktu pukul 10 sampai pukul 13 WIB bertempat di BCS Mall lantai 5. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit. Boleh kita lihat di layar InFocus. Dan juga jadwal kegiatan Natal kategorial di gereja kita. Beserta daftar yang menerima ulos jubileum 50 tahun HKIP boleh kita lihat di layar InFocus dan juga di grup WhatsApp WIB kita masing-masing. Selamat ulang tahun. Pelayan full timer dan Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat kita mulai dari 16 Oktober sampai 22 Oktober. Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita semuanya. Sekarang kita memasuki warta keuangan gereja kita. Saldo akhir gereja kita sampai tanggal 15 Oktober berjumlah 618.836.364 rupiah. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Kita mendengarkan persembahan kor dari Ina PHD. Kita mengumandangkan persembahan sakti. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419, Yesus pimpinlah. Jalan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia, kesempatan dan hidup yang baru Engkau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan atas semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bersekutu pada pagi hari yang cerah ini untuk bersekutu mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan untuk menuntun segala kehidupan kami. Berikan kami ketenangan, arahkan pikiran dan kehidupan kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita ada di gereja ini, dan bagi saudara-saudara kami yang mau mengikuti ibadah ini dimanapun kita berada. Salam sehat dari HKBP Batam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan bagi kita pada pagi hari yang indah ini, yang tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang asing. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan ini. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita yang menghindarkan diri dari sersaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membunggangan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Ulah hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka,
itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang Engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipas bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat sedih jika bangsa Israel keluar dari perbudakan, mereka sampai kepada Yerusalem, tetapi toh juga ditimpa oleh kesusahan. Kesusahan belum berlalu, sudah datang kesusahan yang lain. Barangkali itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda yang telah mengikuti perintah Allah supaya mereka menempati kampung halamannya. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara? Ternyata mereka sampai di Yerusalem harus membangun rumah, membangun tembok, dan membangun rumah Allah. Sedangkan kehidupan mereka menurut firman Tuhan hari ini, mereka mengalami ketidaklayakan hidup. Di dalam pembangunan tersebut mereka harus menginginkan dan membutuhkan hidup. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Terjadi penggadaian harta milik mereka. Mereka harus meminjamkan uang untuk membayar pajak PBB, untuk pajak ladang-ladang mereka. Mereka harus membiarkan anak laki-lakinya dan perempuannya menjadi budak. Ini persoalan hidup yang sangat kompleks dan tidak bisa dihindarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan yang seperti mereka alami terjadi kepada kehidupan kita, mungkin kita sudah ada yang putus asa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini mari kita lihat, mereka masih percaya akan Tuhan untuk menolong dan menjawab segala kesusahan penderitaan mereka. Mereka mengadu kepada Nehemia yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi obat atau yang mengembalikan harga diri mereka. Dan itulah yang bisa kita lihat dalam khotbah pada hari ini. Nehemia marah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat kelebihan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nehemia marah dan patut dia marah, karena telah terjadi ada perbudakan dan penjualan manusia yang dilakukan saudara mereka sendiri. Tetapi bedanya, Nehemia adalah orang yang selalu percaya akan Tuhan, dan dia telah berjanji akan memulihkan kembali Yehuda, Yerusalem, apapun yang dia akan hadapi. Dia selalu berpikir secara positif dan berpikir masak-masak. Dan mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berpikir dengan tenang, memikirkan segala masalah kehidupan kita dengan aman bersama-sama dengan Tuhan,
keputusan yang kita ambil pasti keputusan yang terbaik. Tetapi jika kita tidak bersama dengan Tuhan, tentu keputusan kita akan menjadi mara bahaya. Maka Nehemia mengumpulkan para pejabat-pejabat. Nehemia yang telah dipilih oleh Tuhan, dia mau dan berani mengatakan yang benar, agar semuanya bisa dapat pulih kembali. Biarlah keputusan kemarahan Nehemia menjadi membawa dampak yang baik dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan kesusahan yang sangat sulit ketika saudara, ketika kita, abang adik tidak rukun dan damai. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang duduk dengan keluarganya bersama-sama dengan Tuhan, kepada mereka diarahkan Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi kejadian pada firman Tuhan hari ini, ternyata sebangsa mereka mengadakan ketidakkemanusiaan, maka mereka akan menderita. Mereka buta akan kebenaran yang diberikan Tuhan. Bertindak pasti, itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Bertindak pasti dan berbuah baik, itulah yang diinginkan Tuhan dari kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika suara-suara Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, maka suara Tuhan akan berdampak dengan baik. Semua jemaat, semua para pemuka-pemuka Yehuda, setelah mereka mendengar berita kesukaan, teguran, dan membawa suatu kebaikan, maka mereka mengatakan amin. Amin di sini Bapak Ibu Saudara-saudara mengertikan bahwa mereka telah menyadari yang mereka lakukan selama ini adalah salah di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang telah menyadari kesalahan atau dosa-dosanya, itulah orang yang mengatakan amin dalam kehidupannya. Kiranya kita sekarang ini juga mengerti dan memahami firman Tuhan, maka kita mengatakan amin. Ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar, memahami firman Tuhan, nats khotbah kita hari ini, apa yang menjadi renungan bagi kita? Yang pertama, kita adalah Nehemia masa kini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini adalah dipilih oleh Tuhan menjadi Nehemia yang membawa pemulihan. Maka setelah lepas ibadah kita ini, mari kita merasakan dan melakukan bahwa kita dipilih oleh Tuhan menjadi Nehemia, memulihkan segala persoalan dalam kehidupan ini. Setelah kita lepas keluar dari gereja ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada di antara kita mungkin seminggu ini ada persoalan suami atau istri, persoalan anak dengan orang tua, mari kita pulihkan. Karena kita sekarang menjadi Nehemia masa kini yang membawa berita sukacita, yang membawa pemulihan, supaya semua orang merasakan bahwa keinginan Tuhan, rencana Tuhan memulihkan kita dari segala keluh dan kesah kita dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Mari kita berdampak dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mereka mendengar firman Tuhan, maka mereka bertobat dan mengatakan amin. Mereka masing-masing memberikan suatu komitmen bahwa mereka adalah bersaudara. Maka ada kewajiban kita dengan saudara kita menjadi orang yang peduli,
Orang Kristen adalah orang yang peduli atas saudara-saudaranya. Maka di antara kita tidak ada yang menjerumuskan atau menyakiti hati orang lain. Karena kepedulian itu membawa dampak sukacita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita renungkan sebentar. Apakah memang kita sudah peduli? Ada contoh yang sederhana. Ada suatu pesta dan Hasuhuton telah mempersiapkan jumlah porsi makanan untuk semua undangannya, bahkan mungkin dia akan melebihi daripada jumlah undangannya dengan pesta prasmanan. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Hampir puluhan orang yang paling belakang, mereka tidak bisa makan. Kenapa? Yang pertama, kedua, dan selanjutnya mereka mengambil lebih daripada jatah mereka. Contoh yang sederhana, apakah ini kepedulian? Bapak Ibu saudara-saudara, ini soal makanan, ini soal hidup. Tetapi hal kecil seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan baik, sehingga yang mempunyai pesta itu malu karena makanan yang mereka persiapkan kurang, yang sebenarnya bukan salah Hasuhuton. Salah siapa? Undangan keluarga yang tidak peduli kepada orang lain. Hal yang kecil seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara mungkin menjadi anekdot yang tidak baik. Ketika Yesus mengadakan tanda mujizat, lima roti dan 2 ikan, lebih 12 bakul. Anekdotnya orang bilang karena kebetulan orang Batak tidak ada di sana katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk firman Tuhan yang kita renungkan ini barangkali hal yang kecil seperti itu menandakan kita, mengajak kita supaya kita peduli kepada orang lain. Karena ketidakpedulian itu dampaknya sangat luar biasa. Ada yang malu, ada yang lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan, pesta kita pada minggu yang lalu bisa berjalan dengan baik. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita untuk ke depan. Panitia telah menyediakan beberapa ribu makanan. Puji Tuhan, kita masih peduli. Puji Tuhan, kepedulian kita berdampak baik. Semuanya bisa kita makan, tidak ada yang tidak makan. Walaupun harus kita perbaiki soal kepedulian ini, Bapak Ibu saudara-saudara, agar firman Tuhan yang selalu kita dengar membawa dampak yang baik, maka masing-masing kita diajak firman Tuhan hari ini peduli kepada orang lain, karena itu adalah tugas yang diberikan Tuhan. Yang terakhir, jangan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi mengatakan, anak kami banyak, boru kami banyak, kebutuhan kami banyak, tetapi apa mau kami buat? Ladang-ladang kami sudah kami gadaikan, sebentar lagi kami tidak akan bisa makan. Mereka tidak putus asa, tapi mereka mengadu kepada hamba Tuhan. Mereka tidak mengambil suatu kesimpulan yang salah, tetapi mereka mengadu kepada orang yang tepat. Tempat kita mengadu, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pesan kor dari ama PHD, melasni roha dung roh tu Yesus. Begitu juga dari Ibu PHD, semarsi hohot ho saliling ngulum di bagasan Yesus Tuhatai. Itulah yang membuat kita tidak menjadi putus asa,
Ketika ada persoalanmu sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika bebanmu sangat berat sekarang, jangan putus asa, karena Tuhan mau menjawab segala jeritan kita, segala kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga akan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami menjadi Nehemia masa kini, yang mendapat pembaharuan, pemulihan, agar hubungan antara satu dengan yang lain bisa pulih kembali bersama-sama dengan Tuhan. Berikan kami Tuhan kekuatan. Terkadang persoalan kehidupan ini yang membawa kami menjadi putus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kami, karena Engkau Tuhan memilih hamba-Mu Nehemia, memilih kami untuk menolong saudara-saudara kami yang patut kami tolong. Berkati Tuhan firman-Mu, berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, dan mari kita berikan persembahan kita ke depan altar untuk STT HKBP dan Sekolah Pendeta HKBP. Kita bernyanyi. Pemimpin langkahku.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat, Horas.